Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan membahas topik penting dan menarik, yaitu manajemen investasi dan rencana investasi syariah yang mencakup berbagai bentuk investasi dalam sistem keuangan Islam melalui dari investasi di perbankan syariah, pasar modal syariah, saham dan reksadana, hingga instrumen investasi publik seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Oke, mari kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah manajemen investasi dan rencana investasi syariah. Oke, manajemen investasi syariah adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika, keadilan, dan keberkahan. Prinsip utama investasi syariah adalah menghindari riba atau yang sering kita sebut dengan bunga, kemudian garar atau ketidakjelasan, dan juga maisir atau perjudian. Oleh karena itu, investor muslim perlu merancang portofolio investasinya secara hati-hati agar sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, rencana investasi syariah itu mencakup berbagai aspek. Yang pertama, tentu saja kita akan menentukan tujuan investasi. Misalnya, dana pendidikan, haji, pensiun. Kemudian menyusun strategi berdasarkan profil risiko dan jangka waktu. Kemudian memilih instrumen investasi halal yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu investasi syariah di perbankan syariah, teman-teman. Nah, apakah itu? Mari kita bahas. Nah, perbankan syariah menyediakan berbagai produk investasi seperti tabungan mudharabah, kemudian deposito syariah, dan produk pembiayaan musyarakah atau murabahah ya. Nah, kemudian di sini nasabah itu berperan sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan bank sebagai pengelola atau biasa kita sebut dengan mudharib. Nah, keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tidak ada bunga tetap, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan investasi di perbankan syariah itu ada macam-macam. Yang pertamanya antara lain pasti ada yang namanya transparan dalam pembagian hasil, kemudian juga aman karena diawasi oleh OJK dan DPS. Kemudian cocok untuk investor yang konservatif ya. Nah, kemudian kita beralih ke materi berikutnya, yaitu investasi syariah di pasar modal Indonesia. Nah, ini sangat-sangat menarik. Pasar modal syariah Indonesia itu berkembang pesat dan memiliki regulasi khusus. Instrumen yang tersedia itu antara lain, yang pertama adalah saham syariah, kemudian sukuk obligasi syariah, dan juga reksadana syariah. Nah, pasar modal syariah itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan terdaftar efek syariah atau DES yang diterbitkan secara berkala. Saham-saham yang masuk daftar ini harus memenuhi kriteria syariah, seperti tidak bergerak di bidang yang menjual atau memproduksi yang haram, dan memiliki struktur keuangan dan tentunya harus memiliki struktur keuangan yang sehat, teman-teman. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu investasi pada saham, reksadana, dan obligasi syariah. Saham syariah, nah apa itu? Yaitu merupakan kepemilikan atas perusahaan
yang operasional dan struktur keuangannya sesuai dengan prinsip Islam. Lagi-lagi, kemudian reksadana syariah. Dana kelolaan adalah dana kelolaan yang dikumpulkan dari investor dan dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan di berbagai instrumen halal. Nah, kemudian sukuk atau obligasi syariah. Nah, sertifikat investasi atas aset real yang memberikan imbal hasil tetap atau variabel tanpa mengandung unsur bunga atau riba. Nah, ketiganya tadi yang saya sebutkan itu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi pada tanpa melanggar ketentuan agama. Apalagi kita di Indonesia itu mayoritas Muslim. Nah, kemudian materi kita berikutnya adalah investasi dalam asuransi syariah. Nah, bagaimana sih itu? Asuransi syariah atau takaful adalah perlindungan keuangan yang berbasis prinsip tolong-menolong peserta. Nah, itu menyorot kontribusi atau premi ke dana tabarruk yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah misalnya. Nah, ini tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. Keuntungan asuransi syariah tadi itu dibagi secara adil dan transparan, serta tidak ada unsur spekulasi, penipuan, atau riba. Nah, asuransi ini cocok sebagai investasi jangka panjang dan proteksi untuk keluarga ya teman-teman. Kita lanjut di materi berikutnya, cepat saja, yaitu zakat dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Nah, ayo mari kita bahas sama-sama. Teman-teman, zakat dan sedekah bukanlah investasi dalam arti konvensional ya, tetapi berperan sebagai yang pertama instrumen investasi sosial ya, yang menghasilkan keberkahan dan dampak ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat. Nah, zakat itu mensucikan harta dan mendistribusikan kekayaan, juga membantu pembangunan ekonomi umat. Jika zakat tersebut dikelola dengan baik dan dikelola oleh Basnas atau yang kita sebut dengan atau LAS, ini menjadi modal produktif bagi kaum duafa. Nah, kemudian sedekah meski bersifat sukarela pasti memberi efek psikologi dan spiritual yang besar. Banyak bukti loh bahwa sedekah bisa membuka pintu rezeki lainnya. Inilah yang tadi yang saya jelaskan yang disebut dengan investasi ukhrawi. Nah, gitu. Kemudian materi berikutnya terkait dengan infak dan wakaf sebagai instrumen investasi publik. Apa sih itu infak? Nah, infak adalah pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan umum seperti infak terhadap pendidikan, pembangunan masjid atau bantuan bencana. Nah, sedangkan wakaf adalah penyerahan harta secara permanen untuk tujuan sosial seperti tanah untuk pesantren, misal pembangunan rumah sakit tanahnya, atau usaha mikro yang produktif bisa juga. Nah, wakaf kini berkembang dengan skema atau wakaf tunai yang bisa dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf bisa menjadi instrumen investasi sosial jangka panjang. Ya, teman-teman sekalian. Dan tidak terasa materi kita sudah berakhir sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu. Maka itulah pembahasan kita tentang berbagai bentuk manajemen dan rencana investasi syariah tentunya, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf. Dengan memahami dan memilih investasi syariah, kita tidak hanya mencari keuntungan duniawi,
tetapi juga keberkahan akhirat. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Dan saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.